Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi, senang dan bahagia rasanya karena masih bisa menyapa saudara di pagi yang indah ini. Doa dan harapan saya bahwa saudara semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, penuh sukacita diberkati Tuhan untuk sepanjang hari ini. Sebelum kita memulai aktivitas kita di sepanjang hari ini, saudaraku, baiklah terlebih dahulu kita berdoa. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kemurahan Tuhan yang memimpin kami hingga pagi ini. Berkatilah kami sepanjang hari oleh Roh Kudus-Mu sehingga kami boleh berjalan dalam kemenangan Kristus hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menjadi renungan sekaligus penuntun kehidupan kita di sepanjang hari ini, saya siapkan dari firman Tuhan yang terambil dari kitab Yesaya pasal 41 ayat 10. Demikian bunyinya saudara. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Demikian pembacaan firman Tuhan yang menjadi renungan kita untuk sepanjang hari ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, topik yang ingin kita bahas pada pagi hari ini adalah tentang sebuah kisah tentang Tuhan dan pengembara. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ada seorang pengembara yang sangat ingin melihat sebuah pemandangan yang ada di balik sebuah pegunungan yang amat tinggi. Maka saudara, karena kerinduan yang begitu besar, lalu pengembara ini mempersiapkan segala peralatannya, lalu ia berangkat saudara. Karena begitu beratnya medan yang harus dia tempuh, segala perbekalan dan perlengkapannya pun habis. Akan tetapi saudara, karena begitu besar keinginannya untuk melihat pemandangan yang ada di balik gunung itu, ia terus melanjutkan perjalanan itu. Sampai suatu ketika ia menjumpai ada semak belukar yang sangat lebat dan penuh dengan duri. Lalu tidak ada jalan lain selain ia harus melewati semak belukar itu saudaraku. Lalu sang pengembara ini berpikir, wah, jika aku harus melewati semak ini, maka kulitku pasti akan robek dan penuh luka. Tetapi aku harus melanjutkan perjalanan ini. Maka pengembara itu pun mengambil ancang-ancang saudara, dan ia menerobos semak belukar itu. Ajaib memang saudara, bahwa pengembara itu tidak mengalami luka goresan sedikit pun dalam tubuhnya. Lalu dengan penuh sukacita, ia kemudian melanjutkan perjalanan dan berkata dalam hatinya, betapa hebatnya aku, semak belukar pun tidak mampu menghalangi langkahku. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, selama hampir 1 jam lamanya lagi ia berjalan, tampaklah di hadapannya kerikil-kerikil tajam yang berserakal, yang tentunya hal itu menjadi sebuah tantangan berikut yang harus dia hadapi. Dan tak ada jalan lain saudara selain dia harus melewati jalan itu. Lalu pengembara itu berpikir untuk kedua kalinya, jika aku melewati kerikil ini, kakiku pasti akan berdarah dan pasti akan terluka. Tetapi aku harus melewatinya, katanya saudara. Maka dengan segenap tekadnya, pengembara itu berjalan saudara. Dan memang ajaib juga pada saat itu, ia tidak mengalami luka tusukan kerikil itu sedikit pun pada kakinya saudara. Dan kakinya kelihatan baik-baik saja. Lalu sekali lagi ia pun berkata dalam hatinya saudara, betapa hebatnya aku, kerikil tajam pun tidak mampu menghalangi jalanku. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pengembara itu pun kembali melanjutkan perjalanannya saudara, karena dia begitu mengharapkan pemandangan indah itu untuk dia nikmati. Lalu saat hampir sampai di puncak pegunungan yang tinggi itu, ia kembali menjumpai rintangan yang tidak kalah beratnya saudara, di mana batu-batu besar dan batu-batu yang licin menghalang di perjalanannya. Dan tak ada jalan lain juga selain dia harus melewati batu-batu terjal dan licin itu. Lalu pikirnya saudara, untuk yang ketiga kalinya,
Jika aku harus mendaki batu-batu ini, aku pasti akan tergelincir dan tangan serta kakiku akan patah. Tetapi aku ingin sampai di puncak itu. Aku harus melewatinya, katanya saudara. Maka pengembara itu pun mulai mendaki batu itu, dan anehnya ia tidak tergelincir, saudara. Kita lihat di sini bahwa ketika dia melewati batu-batu yang licin itu, memang sempat kakinya terpeleset, tetapi dia tidak mengalami luka sedikit pun, saudara. Pengembara itu tidak merasa sakit. Artinya tubuhnya tetap segar, kuat, semangat, sehat. Tulang-tulangnya tidak ada yang patah. Semua keadaannya bisa berjalan dengan baik, saudara. Maka pengembara itu pun mulai mendaki. Ya, kalau kita lihat di sini, dia berkata untuk ketiga kalinya, saudara. Dia berkata dalam hatinya, betapa hebatnya aku. Batu-batu terjal ini pun tidak dapat menghalangi jalanku. Puji Tuhan, saudara. Maka ia pun melanjutkan perjalanan dan sampailah dia di puncak pegunungan yang diharapkan itu, saudara. Dia begitu bersuka cita hatinya di puncak pegunungan itu. Dia dapat menikmati pemandangan yang indah yang tidak pernah ia lihat sebelumnya, saudara. Dia begitu kagum melihat pemandangan itu. Akan tetapi, saudara yang dikasihi Tuhan, saat pengembara itu membalikkan badannya, tampaklah di hadapannya sesosok manusia yang penuh dengan luka. Manusia yang penuh dengan luka ini duduk memandanginya. Lalu tubuhnya, saudara, dikatakan penuh dengan luka, penuh dengan goresan-goresan, penuh dengan tusukan-tusukan, dan tubuhnya penuh dengan darah, saudara. Lalu ia tak dapat menggerakkan seluruh tubuhnya karena kakinya patah dan remuk tulang-tulangnya. Berkatalah pengembara itu dengan penuh iba pada sosok pria yang penuh dengan luka itu. Dia katakan, saudara, mengapa tubuhmu penuh dengan luka seperti itu? Apakah karena segala rintangan yang ada tadi engkau terluka? Tidak bisakah engkau sehebat aku? Karena aku bisa melewatinya tanpa luka sedikit pun. Lalu dia katakan, siapakah engkau sebenarnya? Lalu, saudara, sosok penuh luka itu dengan tatapan penuh kasih, saudara, dia mulai berkata, akulah Tuhanmu. Betapa hatiku tak mampu menolak untuk menyertaimu dalam perjalanan ini. Mengingat betapa inginnya engkau melihat keindahan ini. Ketahuilah, saat engkau harus melewati semak duri itu, aku memelukmu erat-erat, supaya tak satu pun duri itu merobek kulitmu. Saat kamu harus melewati kerikil-kerikil tajam itu, dikatakan, saudara, maka aku menggondongmu, supaya kakimu tidak tertusuk sedikit pun. Ketika engkau memanjat batu yang licin itu dan terjatuh, terpeleset, aku menopangmu dari bawah, agar engkau tak mengalami kecelakaan dan tak satu pun tulang-tulangmu yang patah. Ingatlah bahwa engkau melewati semua itu karena aku menyertaimu. Ingatkah engkau kembali padaku? Masihkah engkau tahu bahwa ada orang menolongmu? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, lalu mendengar itu, pengembara itu pun terduduk dan menangis terseduh-seduh. Untuk kedua kalinya Tuhan harus menumpahkan darahnya untuk suatu kebahagiaan anak-anaknya, saudara. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kadang kita lupa bahwa Tuhan itu selalu ada dan menyertai kita, saudara. Tuhan itu selalu ada dan melindungi kita. Tetapi kita lebih mudah mengingat betapa hebatnya diri kita yang mampu melampaui segala rintangan itu, tanpa kita menyadari bahwa ada Tuhan yang bekerja sama dengan kita. Ada Tuhan yang menyertai kita. Ada Tuhan yang menuntun dan menopang kehidupan kita, saudara. Dan sekali lagi, saya ingin katakan, saudara, betapa seringnya kita tidak mengerti bahwa dalam setiap keadaan kehidupan yang kita hadapi itu, ada Tuhan yang bekerja.
di balik semua perkara itu untuk mendatangkan perkara-perkara besar. Sehingga ketika kita terjatuh, kita ditopang. Sehingga ketika kita lemah, kita dikuatkan. Ketika kita putus asa, diberikan pengharapan. Namun seringkali ketika kita melewati semua itu, kita lupakan Tuhan. Kita berkata, betapa hebatnya aku, betapa aku mampu melewati semua ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, ingatlah bahwa tanpa Tuhan kita tidak berarti. Tanpa Tuhan kita tidak mampu melakukan apapun. Tetapi karena Tuhan mengasihi kita, oleh kasih Tuhan, kita yang lemah dikuatkan, kita yang tidak berdaya dimampukan, kita yang putus asa diberikan pengharapan. Oleh karena itu saudaraku, biarlah renungan kita pada pagi hari ini meneguhkan iman percaya saudara dimanapun mendengarkannya. Sehingga dengan pertolongan Tuhan sajalah kita bisa menggapai segala sukacita, segala kebahagiaan, kebaikan dalam hidup kita ini. Sehingga ingat saudara, ketika Tuhan melakukan semua itu, baiklah kita selalu sadar untuk selalu memuliakan Tuhan, mengagungkan Tuhan, bersyukur dan meninggikan Tuhan. Oleh karena itu, saya tidak tahu sesulit apa hidup yang akan kita hadapi hari ini, setajam apa kerikil-kerikil yang harus kita lalui hari ini, setajam apa duri-duri yang akan kita lalui hari ini. Tetapi yakinlah, melalui penyertaan Tuhan kita akan selalu dikuatkan. Melalui penyertaan Tuhan kita akan dilindungi dan kita akan diselamatkan. Kiranya kebenaran ini menjadi kekuatan kita untuk melangkah dalam kemenangan Tuhan di hari ini. Sebelum mengakhirinya, saya ingin berdoa untuk saudara kembali. Biarlah kebenaran ini meneguhkan iman kita menerima berkat Tuhan ini. Kita berdoa saudara. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman yang boleh kami terima pagi ini. Berkati umat Tuhan yang mendengarkan renungan ini dimanapun. Biarlah setiap kami boleh teguhkan dalam menghadapi pergumulan-pergumulan hidup ini. Kami tahu Tuhan tidak meninggalkan kami. Tuhan menolong kami. Tuhan menopang dan menguatkan kami. Berkatilah umat Tuhan yang lemah, kuatkan mereka. Yang sakit Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Yang berbeban berat Tuhan berikan mereka kelegaan. Sehingga setiap kami hari ini dengan yakin percaya oleh penyertaan-Mu, kami boleh berjalan dalam kemenangan Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur karena dalam kesempatan ini kami boleh mengambil lokasi syuting ini di air terjun Sidikalang. Biarlah kiranya Tuhan menolong kita dengan suasana alami ini. Kita disegarkan untuk selalu mengingat kebaikan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, akhirnya tetaplah semangat, jadilah kuat, tetaplah bersukacita dalam Tuhan. Tuhan menuntun hidup saudara hari untuk diberkati. Di dalam Tuhan kita boleh bersukacita. Akhirnya saya Pendeta Linti Dongoran menyampaikan untuk saudara, kalau saudara punya beban, ada pergumulan kehidupan yang berat dan saudara rindu didoakan, hubungi kami di nomor telepon yang tertera di layar saudara. Kami siap membantu saudara dalam doa. Akhirnya saya ingin menyampaikan sampai jumpa di kesempatan yang lain. Tuhan memberkati saudara. Shalom.